Pembagian generasi pesawat tempur yang dipaparkan di sini adalah berdasarkan riset ke beberapa publikasi dan lembaga pemikir terkemuka dengan pendekatan pembagian lini masa untuk penempur bermesin jet. Namun klasifikasi berikut bukan merupakan sesuatu yang pasti, melainkan lebih merupakan pedoman untuk lebih memahami posisi pesawat-pesawat tempur yang dipaparkan dalam konteks generasionalnya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu update seputar militer. Generasi pertama. Secara umum disepakati bahwa pesawat tempur generasi pertama adalah pesawat tempur bermesin jet pada awalnya, rentang waktunya kurang lebih sejak Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. Selain menggunakan mesin jet generasi awal, belum ada teknologi baru yang tertanam pada jajaran penempur era ini. Meski pemakaian radar sudah dimulai di era Perang Dunia II, namun belum semua pesawat tempur generasi awal menggunakannya. Senjata utamanya masih berupa senapan mesin, meski roket tanpa penuntun umum dipakai. Kala itu dimanfaatkan untuk serangan darat, bom yang dipakai masih konvensional baik metode peledakan maupun pembidikannya atau pisir manual. Pentolan pesawat tempur bermesin jet generasi awal bisa disebut diantaranya Messerschmitt Me-262 Jerman, Gloster Meteor Inggris, MiG-15 Fagot Uni Soviet, Lockheed P-80 Shooting Star, North American F-86 Cyber, Northrop F-89 Scorpion, Grumman F-9F Panther AS, Dassault Mystère B-2 Prancis dan Saab J-29 Tunnan. Generasi kedua. Era ini sudah mulai memasuki kecepatan tinggi atau melebihi kecepatan suara, radar yang sudah jadi kelengkapan umum, serta kehadiran rudal udara ke udara generasi awal menjadi ciri kuat pesawat tempur generasi kedua. Tak bisa dipungkiri, secara taktik dari teknologi perkembangannya banyak mengambil hikmah dari situasi Perang Korea. Deretan pesawat tempur generasi kedua seperti Mirage 3, Prancis, Hawker Hunter, BAC Lightning, Inggris, Saab J-35J Draken, Swedia, MiG-19 Farmer, MiG-21 Visbet, Su-9 Uni Soviet, F-101 Voodoo, Convair F-102 Delta Dagger, North American F-100 Super Cyber, Lockheed F-104 Starfighter, FAF F-8E Crusader. Generasi ketiga. Mampu membawa rudal udara ke udara maupun rudal udara ke darat menjadi salah satu ciri khas pesawat tempur generasi ketiga. Istilah multirole fighter sesungguhnya bermunculan di era ini, meski kapabilitasnya tentu berbeda jauh dengan multirole fighter era sekarang, sementara aspek-aspek lainnya seperti radar, senjata dan navigasi merupakan peningkatan pesat dari generasi sebelumnya. Avionik mulai mendapat komponen baru yaitu komputer sebagai pengolah data dari sensor dan perangkat bantu lepas senjata WAC atau Weapon Aiming Computer, bisa bom ataupun roket. Para pesawat tempur generasi ketiga seperti Dassault Mirage F-1, Dassault Super Étendard, Hawker Harrier GR-1 atau FRS-1, Chengdu J-7, China, Su-15 Flagon, Su-17 Fighter, MiG-23 Flogger Uni Soviet, McDonnell Douglas F-4 Phantom II, Northrop F-5E Tiger II. Generasi keempat. Tren multirole kian menguat dan jadi salah satu fokus pengembangan avionik dan persenjataan pesawat tempur generasi keempat dengan ciri kuat pada pemanfaatan amunisi berpenuntun. Sistem pemanduan senjata yang lebih baik dengan dibantu sistem laser maupun infrared dimulai era ini. Penyerangan ke belakang garis lawan dengan terbang rendah menyusur kontur bumi menjadi hal biasa. Ciri menonjol lainnya selain kian tinggi sifat modular antar subsistemnya adalah bergesernya penekanan kinerja pesawat terbang dari kecepatan setinggi-tingginya ke kemampuan manuver yang lebih lincah tanpa mengorbankan kecepatan di atas suara. Intinya, kemampuan dogfight lebih dipentingkan ketimbang kecepatan multimag. Nama-nama pesawat tempur generasi keempat berikut sudah tidak asing lagi di antaranya. Dassault Mirage 2000, Panavia Tornado, BAE Harrier GR-7, Saab AJ-37 Viggen, AIDC Chingguo, Shenyang J-8 Finback, Chengdu FC-1,
MiG-31 Foxhound, MiG-29 Fukram, Su-27 Flanker, F-14 Tomcat, F-16 Fighting Falcon, McDonnell Douglas F-15C Eagle, AV-8B Harrier II, FA-18 Hornet. Generasi 4,5. Terminologi generasi 4,5 inilah yang membuat orang bingung. Istilah 4,5 atau plus muncul karena pesawat tempur generasi ini masih inferior dibandingkan pesawat tempur generasi kelima, namun kapabilitasnya sudah melampaui generasi keempat secara signifikan. Pada era inilah sejatinya kelincahan di antara pesawat tempur sekelas dan sezaman sesungguhnya berada pada level yang saling beda tipis. Tidak heran banyak anggapan bahwa perbedaan kemampuan pesawat tempur lebih pada kecanggihan avionik dan senjatanya. Tetapi tidak semua pesawat tempur generasi ini merupakan pengembangan langsung atau peningkatan kemampuan dari generasi keempat. Ada pula yang mengembangkan pesawat jenis ini seperti di tempur Eropa Barat dan Rusia. Jenis-jenis pesawat tempur 4,5 adalah MiG-29 SMT, MiG-35, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Subjas 39 Gripen E, Chengdu J-10, Su-30SM Flanker C, Su-30M2 Flanker F2, Su-35S Flanker E, F-16CD Fighting Falcon Block 50/52, F-15E Strike Eagle, FA-18EF Super Hornet. Generasi kelima. Istilah generasi kelima bermula ketika USAF mendapat purwarupa YF-22 Lightning dan YF-23A Black Widow II. Istilah generasi kelima dipromosikan oleh Lockheed Martin yang berusaha keras agar F-22 Raptor terus diproduksi karena biayanya yang sangat mahal tetapi tetap terus dijalankan. Lambat laun istilah tersebut akan menemui pembenarannya tatkala sejumlah aspek teknis F-22 Raptor jadi rujukan sejumlah negara untuk mengembangkan pesawat tempur dengan desain terbarunya. Selain avionik tercanggih dan terpasang, data link dan senjata yang kian canggih serta presisi, ada sejumlah aspek utama agar dikategorikan pesawat tempur generasi kelima, yaitu sifat stealth yang berarti tidak mudah dilihat radar, kemampuan super cruise atau terbang tanpa menggunakan afterburner, super manuver atau kelincahan tinggi atau ekstrim, memiliki ruang penyimpanan senjata dan networking sentrik yang bisa berbagi informasi dengan alutsista lain. Tak bisa disangka, keempat paket itu dijadikan acuan negara-negara produsen pesawat tempur kelas adidaya seperti AS, Rusia dan China. Fitur-fitur terbaru di sejumlah aspek tersebut di atas bisa disebutkan di antaranya teknologi radar PESA atau Passive Electronic Scan Array dan juga AESA atau Active Electronic Scan Array, penjejak target pasif atau IRST, serta mesin untuk bermanuver seperti TVC. Berikut daftar pesawat tempur generasi kelima. F-22 Raptor, YF-23 Black Widow, F-35 Lightning II, MiG-144 MFI, Su-57, J-20 Black Eagle, FC-31,